Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Akmal PG Guru Berbagi. Hari ini kita akan bahas soal uji pengetahuan UP Kimia PPG dalam jabatan tahun 2022-2023. Kemarin sudah kita bahas 1 sampai 14. Sekarang kita masuk soal ke 15 ya. Seorang guru kimia akan menyusun RPP untuk mengajarkan topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langkah awal penyusunan RPP setelah mengetahui rumusan KD, kompetensi dasar, indikator-indikator KD, dan capaian pembelajaran ialah A. Menganalisis materi pelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit, data yang tertera dalam silabus dan buku pelajaran. B. Memilih strategi pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit sesuai dengan fasilitas pembelajaran yang tersedia. C. Memilih media yang tepat untuk memvisualisasikan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. D. Menentukan urutan konsep-konsep dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang akan diajarkan. E. Mengidentifikasi kelemahan belajar peserta didik berdasarkan diagnostik khusus. Jadi menurut soal ini kata kuncinya adalah langkah awal penyusunan RPP. Langkahnya itu menganalisis A ya, menganalisis materi pelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit yang tertera dalam silabus dan buku pelajaran. Kata kuncinya A. Nomor 16, komponen RPP. Langkah-langkah pembelajaran memuat hal-hal berikut kecuali, berarti yang salah ya. Alokasi waktu ya terdapat di RPP. B. Sintek model pembelajaran. C. Metode pembelajaran. D. Aktivitas pembelajaran. E. Analisis hasil pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang tidak dimuat dalam RPP. Nah, kalau alokasi ya sintak model itu tidak terdapat ya. Metode ya, metode itu misalnya ceramah, diskusi ya. Akses pembelajaran ya masuk juga, analisis pembelajaran termasuk, berarti adalah B ya, sintak yang tidak termasuk. Untuk mengajarkan materi struktur atom, di antara strategi berikut yang paling tepat ialah A. Strategi kontekstual, sebab struktur atom berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi materi struktur atom di antara strategi berikut yang paling tepat, strategi yang paling tepat. Strategi inquiry, sebab peserta didik dapat membuktikan sendiri mana model atom melalui eksperimen. Tidak ya. Strategi pembelajaran berbasis masalah, sebab terdapat banyak masalah numerik berkaitan dengan struktur atom. D. Tidak juga. Strategi visualisasi, sebab konsep terkait struktur atom itu hanya abstrak. Nah, yang betul adalah D ya, karena struktur atom itu sifatnya abstrak. Jadi strateginya kita harus bisa memvisualisasikan struktur atom itu dalam bentuk animasi. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. 18. Sebagian peserta didik kelas 11 IPA 1 menonjol kecerdasan kinestetik ya, kinestetik berarti gerak ya. Strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara optimum dan topik elektrokimia adalah, berarti kinestetik berarti yang kuat adalah gerak. Kalau gerak maka yang paling tepat adalah ini elektrokimia ya, A. Penulisan makalah dan presentasi. Kalau penulisan makalah itu bukan gerak, itu visual ya, dan presentasi itu visual. B. Expository dengan banyak presentasi guru dibantu media interaktif ya. Nah, ini expository. Ini kemungkinan betul ya. Diskusi kelas, melaporkan hasil diskusi kelompok. Nah, ini tak kinestetik. Tugas-tugas penyelesaian soal, tidak kinestetik ya. Inquiry melalui laboratorium. Jadi yang benar adalah B. Expository dengan banyak presentasi guru dibantu media interaktif. Soal tes kimia. Manakah larutan dalam air berikut yang mempunyai titik didih tertinggi?
A. Kalsium sulfat 0,1 atau 0,10 molar. B. Asam klorida 0,10 molar. C. Amonium nitrat 0,10 molar. D. Magnesium sulfat 0,10 molar. E. Sukrosa 0,20 molar. Menilai pencapaian indikator. Nah, jadi pencapaian indikator yang mana? Karena ini titik-titik ini ya. Maka yang akan kita pelajari adalah indikatornya. A. Menghitung kenaikan titik didih. B. Menjelaskan jenis sifat-sifat koligatif. C. Menuliskan rumus kimia kenaikan titik larutan. D. Membedakan kenaikan titik larutan dan elektrolit. E. Menunjukkan contoh-contoh kenaikan titik larutan. Nah, jadi ini adalah yang benar adalah menghitung kenaikan titik didih larutan, ya, karena yang ditanyakan manakah larutan berikut yang mempunyai titik didih yang tertinggi. Berarti kita hitung titik didihnya ya. 20. Jawabannya A ya. Untuk melaksanakan penilaian kinerja, peserta didik melakukan titrasi asam basa. Guru sesuai dengan indikator dapat melakukan titrasi asam basa. Perlu menyiapkan hal-hal berikut. 1. Tugas melaksanakan titrasi asam basa. 2. Tes tertulis penilaian kerja titrasi asam basa. 3. Rubrik penilaian kerja titrasi asam basa. 4. Prosedur kerja praktikum titrasi asam basa. Jawaban yang benar mana adalah? Nah, mana benar nih? Dia ini adalah melakukan titrasi asam basa. Perlu menyiapkan hal berikut. Penilaian melaksanakan penilaian kinerja peserta didik lakukan titrasi. Bagi penilaian kinerja ya. Di apa yang kita lakukan antara 1 sampai 4 ini? Yang pertama 1 melaksanakan asam basa, ya benar ya. 1 ini benar. Tes tertulis penilaian kerja itu tidak termasuk penilaian kinerja ya. Rubrik penilaian kerja titrasi asam basa ya. Prosedur kerja praktikum titrasi asam basa. Ini berarti yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah A1 dan 3. 1 dan 3 benar ya. 1 dan 3 itu 1 benar. Berarti 1, 2, 3 dan 4 semua benar ya. Tugas titrasi ya, tes tertulis penilaian kerja ya, rubrik penilaian kerja ya. Ya, termasuk semua 1, 2, 3, 4. Berarti ini termasuk semua ya. Jadi jawabannya D, 1, 2, 3 dan 4. Suatu ulangan harian untuk materi pokok ikatan kimia kelas 10. Terdiri 10 butir soal. Objektif analisisnya seperti ini ya. Nah, kita lihat Adam ya. Adam salahnya 1, nomor 2. Amir salahnya 3 ya. Nah, kita lihat itu benar, berarti kalau di distrik itu salah ya. Bahasakan data tersebut, materi pelajaran ikatan kimia yang perlu dijelaskan sebab belum dikuasai oleh 70% siswa adalah terkait butuh soal. Berarti yang 75%. 75% materi pelajaran ikatan kimia yang perlu dijelaskan ulang sebab belum tuntas dikuasai. Nah, berarti yang belum tuntas banyak, tidak tuntas, belum sampai 75%. Kita lihat soal nomor 1 yang tidak betul. 1, 2, 3, 4 orang dari 10 orang, 4 orang tidak betul. Ya, belum sampai 75% ya. Berarti ini termasuk soal yang harus diulang. Nomor 2 betul semua, tidak perlu diulang ya. Nomor 2 betul semua, tidak perlu diulang. Nomor 3 hanya betul 2 orang, berarti wajib diulang. Nomor 4 tidak perlu diulang karena yang betul, yang salah cuma 1 ya. Nomor 5 2, 3, 4 wajib diulang karena belum sampai 75%. Nomor 6 2, 3 belum sampai juga 70%, baru 70%. Nomor 6 3. Nomor 6 terlihat 1, 2, 3, 4 ya, belum sampai juga, wajib diulang.
Nomor 7 tidak perlu diulang. Nomor 8 1 2 3 baru 70% wajib diulang. Nah, berarti jawabannya A 1 3 5 6 8 karena belum sampai 75% ya. Yang benar. Analisis terhadap capaian suatu kelas siswa dan tes kompetensi dasar termokimia memberikan data sebagai berikut. Skor tes, skor dalam bentuk persen 90 sampai 100 ya. Jumlah siswa 3 90 100, 80 sampai 89 7, 70 sampai 79 12, 59 9 10. Di bawahnya 50, nilai di bawahnya 50 6 orang, skor terendah 35 2 orang, tata kelas 70 KKM 70. Nah, berarti kita lihat pernyataan yang benar ya. Tentang hasil belajar siswa kelas tersebut. Sebanyak 42 siswa perlu dari remedial, belum mencapai KM 42%. Coba kita lihat kedua. Semuanya siswanya kita hitung dulu semua siswanya ya. Semua siswa 10, 22, 32, 38, 40. Siswa yang 40. 42% perlu diremediasi sebab belum mencapai KKM. 42% belum diremediasi, belum mencapai KKM. Kita hitung, betul nggak 42%? Yang belum mencapai KKM berarti karena KKM-nya 70, berarti dari nilai 50 sampai 69, 10 orang, di bawah 60, di bawah 50 ada 6 orang, maka 16 per 40, apakah 42%? Tidak ya, tidak 42%. Itu 16 per apa tadi? 16 per 62. 16 per 40. Karena jumlah siswanya 40. Di bawah 50 dan di atas 50. Skor terendah 35, 2 orang. Berarti 18 ya. Ada 18 orang, berarti 18 per 40. Itu 45% ya. Jadi di bawah KKM itu adalah 45%, bukan 42%. Salah, berarti salah ya. Sebanyak 75% telah mencapai KKM. Nah, kalau 45% belum mencapai KKM, berarti yang mencapai KKM, jadi yang tidak mencapai KKM 45%, maka yang mencapai KKM 55%. Nah, salah ya. Siswa yang harus remedial sebanyak 18 orang. Nah, ini betul, karena yang harus remedial 18 orang. Jadi jawabannya C ya. Nah, karena 10 tambah 6 tambah 2 18. Ini dia. Nah, 10 6 tambah 2. Berarti C jawabannya. Seorang guru kimia menghadapi masalah dalam mengerjakan materi sifat kualitatif larutan di kelas 11. Sebagian besar nampak kurang tertarik pada pembelajaran. Beberapa orang yang tanya mengatakan perlu banyak perhitungan dan tidak bisa membayangkan fenomena dalam sehari-hari. Hasil akhirnya menunjukkan capaian siswa yang terendah. Untuk memecahkan masalah tersebut, tindakan kelas yang layak dilakukan guru adalah inovasi dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan. Ini inovasi model ya. A, sejarah tidak mungkin ya, karena kualitatif itu tak perlu mengurai tentang sejarah. B, kontekstual berfokus pada fenomena dan aplikasi kualitatif di sekitar siswa. Ini kemungkinan. C, masalah dalam menyelesaikan soal perhitungan kualitatif. Ya tidak ya. Karena kata kuncinya untuk menekan adalah lembaga materi kualitatif larutan yang keseluruhan. Sebagian siswa nampak kurang tertarik dalam beberapa dalam mengatakan terlalu banyak perhitungan. Intinya di sini dia orang tidak menarik karena terlalu banyak perhitungan. Berarti kita harus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih menarik. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Kalau ini soal perhitungan, tadi karena masalahnya, ya, berarti tidak masuk dengan C. Konsep untuk menggunakan surat dan sifat. Berarti jawabannya B. Konseptual berfokus pada fenomena dan aplikasi sifat kualitatif di sekitar siswa, ya. Itu yang benar ya. Hasil penelitian tindakan kelas PTK terkait materi pelajaran konsep MOL berguna. Ini konsep MOL ya. A, diterapkan pada materi pelajaran lain di kelas atau sekolah yang sama. Tidak ya.
Mengembangkan teori pelajaran kimia, khususnya yang menyangkut perhitungan dengan menggunakan konsep mol, dijadikan sebagai modul pemecahkan masalah menggunakan konsep mol bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. Karena guru kimia pada kelas yang sama di kelas lain yang menghadapi masalah konsep mol, memberikan umpan balik. Nah, jawabannya yang telah memberikan umpan balik antara C sama D. Dijadikan C ya, dijadikan sebagai model bagi pemecahan masalah dan konsep mol bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. C ya. Seorang siswa ingin menguji suatu sampel alkohol termasuk jenis alkohol primer, sekunder, atau tersier. Di antara produksi berikut yang tepat untuk tujuan tersebut adalah perhatikan dua. Ini kita fokus ke perubahan warna ya, atau pengamatan yang terjadi. Kalau dia reaksi Lukas alkohol yang diuji, maka larutan terjadi perubahan warna ya. Jawabannya B. Pada saat praktik laboratorium, seorang tidak sengaja terkena cekak larutan yang bersifat basah keras. Basah keras. Yang pertama yang dilakukan adalah mata diguyur dengan air biasa, mata disalep mata diguyur dengan air cuka encer, diguyur dengan air cuka encer, air cuka encer ya, mata diberi dengan air cuka ya. Kalau dia kena air basah keras, mata diguyur dengan air cuka encer. Air cuka encer itu konsentrasinya apa ya, sedikit ya, encer lah intinya. Karena cuka itu asam lemah, jumpa dengan basa keras, maka yang diguyur dengan cuka encer adalah mata tadi. Jawabannya C ya. Apabila seorang siswa sedang melakukan percobaan laboratorium sengaja tidak sengaja menelan larutan asam nitrat HNO3, maka pertolongan pertama diberikan adalah minum air garam. Minum air garam berarti NaCl. Bubur aluminium hidroksida, minum air kelapa, minum asam sitrat, minum lautan soda kue. Minum bubur aluminium hidroksida ya. Penyimpanan bahan kimia seperti asam pekat, asam ortofosfat, asam perklorat, larutan NOH, KOH, CaO, supaya diletakkan dalam botol kaca tertutup dalam lemari asam ya, karena ini adalah bersifatnya asam pekat. Asam pekat itu harus simpan dalam botol kaca ya, dan disimpan dalam lemari asam. Jangan disimpan dalam lemari asam karena mudah menguap ya. Senyawa berikut yang biasa disimpan dalam satu rak dalam almari bahan di laboratorium. NaOH dan asam sulfat. Nah, tidak bisa disimpan dalam satu rak karena satu asam, satu basa. KMNO, KMNO4 dan logam Zn. Nah, ini nggak bisa juga ya, karena satu logam, satu cairan ya. H2O dan aseton. H2O2 ya, H2O2 dan aseton. Nah, ini sama bentuknya ya. KNO3, oh nggak sama, H2O dan aseton beda ya. Nggak sama. Nah, ini sama-sama garam, KNO3 dan MgCl2 ya. Bentuknya sama ya, serbuk kristal ya, kayak bentuk garam. Yang E tidak sama, nah, berarti bisa adalah D ya, karena sama bentuknya. Materi struktur atom merupakan salah satu bersifat abstrak di mana peserta didik harus dapat mengaksesikan perkembangan teori atom dan integrasi elektron satu atom. Guru kimia harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat yang dapat mempermudah peserta didik mempelajari dan menggambarkan hal abstrak tersebut. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru kimia sebaiknya dapat memfasilitasi dengan penggunaan media pembelajaran berasistik dan pembelajaran struktur atom. Sehingga media pembelajaran akan membantu guru. Nah, kita lihat mempermudah pembagian kelompok pada peserta didik, salah ya.
bermudah bagian tugas individual salah karena dia ini adalah tik dalam fungsi pembelajaran yang bersifat konsep abstrak. Struktur atom itu kan abstrak. C ini baru benar, mempermudah visualisasi untuk membatasi konsep abstraksi. Jadi kuncinya abstrak tadi ya, C ya. Benar. Oke, terima kasih materi kimia. Materi kimia banyak yang bersifat abstrak. Seorang guru kimia mengajarkan materi bersifat abstrak menggunakan media pembelajaran yang dapat memberikan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dan kimia adalah kecuali penggunaan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi oleh guru dalam belajar kimia sebaiknya adalah kecuali, berarti yang salah ya. Yang salah. Mempermudah peserta didik mempelajari materi ajar ya, betul ya. Ini yang salah. Disesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik, memberikan model yang C betul ya. Nah, D mempelajari dapat memberikan asal ya betul. Guru lebih mudah membagi kelompok. Ya betul. Berarti jawaban yang salah adalah B ya. Kemudian salah satu dasar dalam K13 adalah menjelaskan komunikasi elektron pola komunikasi elektron keluar untuk setiap golongan dalam bentuk tabel periodik. Seorang guru dalam menuliskan indikator hasil belajar yang benar adalah siswa mampu mengisikan fungsi elektron, siswa mampu mengisikan fungsi elektron keluar, siswa menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron keluar. Seorang guru dalam menuliskan indikator hasil belajar yang benar adalah siswa menentukan letak suatu unsur C ya. Guru kimia dalam memberikan atau merumuskan indikator harus berdasarkan beberapa kriteria. Jadi kriteria itu harus diatur berdasarkan membuat indikator itu harus berdasarkan kriteria ya, kecuali berarti yang salah. A mengacu pada kompetensi dan kompetensi dasar ya, kita harus membuat indikator harus mengacu pada KIKD ya. Indikator harus mengkoordinir karakteristik mata pelajaran ya termasuk ya. Menggunakan kata operasional KKO ya, kata kerja operasional yang sesuai ya termasuk. Berdasarkan tujuan pembelajaran indikator soal. Ini kurang ya. Indikator yang dikembangkan harus mengembangkan ucapan fokus dasar. Dia yang tak termasuk D ya. Karena itu tidak termasuk dalam merumuskan indikator. Seorang guru akan menyusun RPP materi termokimia. Guru tersebut hendak merumuskan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi IPK. Berdasarkan salah satu IPK yaitu menghitung entalpi molar, maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat adalah peserta didik dapat yang kurang tepat: A menentukan persamaan entalpi kimia, B menggambarkan diagram energi, C menentukan perubahan entalpi secara atomisasi, D menghitung nilai entalpi molar, E membedakan antara sistem dengan lingkungan. Nah, ini yang benar adalah C ya, menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. Indikator pencapaian hasil belajar adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran yang kurang tepat terhadap peserta didik. Yang kurang tepat ya, berarti kurang tepat menjelaskan mengenai laju reaksi. Tidak ya, misalnya ini faktor-faktor. Menjelaskan, berarti kurang tepat ya, betul ini A ini kurang tepat ya. B menjelaskan pengaruh suhu, ini betul termasuk tepat. Yang menjelaskan pengaruh konsentrasi, tepat. Menjelaskan pengaruh kualitas, karena ini faktor-faktor. Menjelaskan pengaruh luas permukaan. Jadi yang kurang tepat itu pengertian. Sedangkan B, C, D, dan E itu adalah faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Jadi yang kurang tepat adalah A, menjelaskan tentang laju reaksi. Oke, terima kasih. 35 soal dulu. Kita lanjut besok lagi ya. Semoga bermanfaat. Mohon bantu subscribe-nya. Terima kasih. Salam berbagi bersama Akmal Berbagi. Ya.